Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Kusuma dengan NIM 08051182328001. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi gelombang pada mata kuliah Dasar-Dasar Hidrodinamika. Apa itu gelombang? Gelombang adalah fenomena fundamental dalam fisika yang menggambarkan perabatan atau pergerakan energi atau informasi melalui medium, baik itu padat, cair, atau gas, bahkan melalui ruang hampa udara. Gelombang. Gelombang yang dimaksudkan angin terbentuk di perairan dalam, kemudian bergerak ke perairan dangkal yang mengalami deformasi seperti refleksi, difraksi, refleksi, dan pada akhirnya pecah di dekat pantai atau tepi pantai. Sifat-sifat gelombang. Sifat-sifat gelombang terbagi menjadi tiga, yaitu pertama, kecepatan angin yang meningkat, menghasilkan gelombang laut yang tinggi lebih besar dengan kecepatan dan panjang gelombang yang tinggi. Kedua, selama angin terus bertiup, tinggi dan kecepatan dan panjang gelombang cenderung meningkat seiringnya berjalannya waktu. Yang ketiga, jarak tanpa rintangan, fetch, lebih besar di lautan daripada di danau, sehingga gelombang yang terbentuk di lautan memiliki panjang yang lebih besar, mencapai ratusan meter. Terdapat klasifikasi gelombang. Pertama, riak. Replace. Apa itu riak? Riak merupakan jenis gelombang yang terbentuk ketika suatu objek seperti batu atau benda lainnya jatuh ke permukaan air yang tenang. Hal ini menyebabkan gangguan pada permukaan air yang diam. Fenomena ini umumnya terjadi di perairan seperti kolam, danau, atau sungai yang tenang. Ketika objek jatuh ke permukaan air, ada gangguan. Energi yang dilepaskan dan penyebaran dalam bentuk gelombangan melintas permukaan air, cenderung memiliki amplitudo yang kecil dan panjang. Gelombang yang terbatas biasanya terlihat dalam pola melingkar yang berpusat di titik di mana gangguan itu terjadi. Selanjutnya, ada alun. Apa itu alun? Alun, dalam istilah, mengacu pada fenomena gelombang yang terjadi di daerah pesisir atau pantai ketika pasang air surut datang secara tiba-tiba di daratan. Gelombang alun biasanya terjadi kepada perubahan tiba-tiba kondisi air laut, seperti pasang tinggi yang dipicu oleh faktor seperti pengaruh gravitasi bulan ataupun matahari. Macam-macam klasifikasi gelombang yang lainnya, terdapat gelombang angin dan gelombang pasang surut. Gelombang yang pecah pada kemiringan. Menurut Sorosen, gelombang yang pecah pada suatu kemiringan pantai umumnya diklasifikasikan dalam tiga kategori, yaitu spilling, plunging, dan surging. Si jabat menjelaskan bahwa plunging terjadi karena seluruh puncak gelombang melewati kecepatan gelombang. Gelombang yang pecah dalam bentuk plunging tersebut umumnya gelombang-gelombang panjang atau swell. Spilling merupakan bentuk gelombang pecah dengan muka gelombang yang sudah pecah sebelum tiba di pantai atau di tepi pantai. Sedangkan gelombang yang belum pecah dan mendekati garis pantai serta sempat mendaki kaki pantai disebut surging. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi gelombang. Terima kasih atas waktunya dan selamat malam.